warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Eropa di Indonesia. A. Latar belakang. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia adalah karena jatuhnya Konstantinopel kedatangan Turki Utsmani, sehingga rempah-rempah yang biasa mereka dapatkan di sana tidak dapat mereka dapatkan lagi. Oleh karena itu, mereka mencoba mencari rempah-rempah ke benua lain seperti Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara tidak selamanya membawa berkah. Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia mampu menjadi daya tarik orang-orang Eropa dan bangsa Jepang. Bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda mulai berdatangan ke Indonesia disusul oleh bangsa Jepang. Tujuan kedatangan mereka ada 3, yaitu glory, gold, dan gospel. Semula mereka hanya tertarik watak mengambil rempah-rempah saja, tapi kemudian berkembang untuk menguasai dan eksploitasi seluruh SDA dan SDM yang dimiliki Indonesia. Sumber daya manusia digunakan untuk memenuhi tenaga kerja murah. Eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia tersebut mampu mengisi kas keuangan mereka yang kosong. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah membawa dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Pada awalnya, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk berdagang. Tetapi lambat laun mereka kemudian menguasai wilayah Indonesia untuk dijarah kekayaan alamnya sebagai modal pembangunan negara mereka. Kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia sejak awal abad ke-18 telah menjadikan Indonesia mengalami kesengsaraan, yaitu dengan dijadikan Indonesia sebagai negara terjajah berada di bawah kekuasaan bangsa-bangsa Eropa. Di sini kita akan langsung membahas tentang latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Sejarah mencatat bangsa Barat menjelajah ke belahan bumi lain sejak abad ke-15 Masehi, termasuk sampai ke Nusantara atau Indonesia. Penjajahan samudra oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penaklukan dan penjajahan atau kolonialisme bahkan imperialisme. Apa latar belakangnya? Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga Kepulauan Nusantara. Alfonso de Albuquerque memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada 1511 Masehi, lalu menyasar Maluku pada 1512. Dari sini, sejarah kolonialisme di Indonesia bermula. Rempah-rempah menjadi alasan utama Portugis menyambangi Nusantara. Kapal Portugis ini kemudian diikuti oleh kerajaan tetangga Spanyol. Di Maluku, Portugis dan Spanyol terlibat konflik. Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate melawan Spanyol yang merangkul kerajaan Tidore. Tak hanya Spanyol dan Portugis, penjajahan samudra yang menjelma menjadi kolonialisme dan imperialisme ini nantinya juga diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, termasuk Belanda, Prancis, Inggris, Italia, Belgia, hingga Jerman. Berikut terdapat beberapa peristiwa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, antara lain yaitu A. Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh kaum Muslim. Perang Salib disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Perang yang berlarut-larut ini membuat jalur perdagangan Asia ke Eropa menjadi terputus. Perang ini juga berdampak pada habisnya kekayaan bangsa Eropa karena dialokasikan untuk peperangan. B. Jatuhnya Konstantinopel. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Kota ini sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Perabutan Konstantinopel ini dipimpin oleh Raja Turki
yaitu Sultan Muhammad II. Konstantinopel sejak lama merupakan kota yang diperebutkan, bukan hanya karena sejarah kejayaannya, namun juga karena kota ini merupakan salah satu titik penting dalam jalur perdagangan darat yang menyambungkan Eropa dengan Asia. Setelah Konstantinopel diduduki Turki Utsmani, jalur perdagangan darat Asia ke Eropa terputus. Hal tersebut dikarenakan Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melewati Konstantinopel. Di sisi lain, permintaan barang, terutama rempah-rempah yang merupakan komoditas mahal di Eropa, meningkat. Hal ini memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari jalur-jalur perdagangan lain selain Konstantinopel. C. Mencari kepulauan rempah-rempah. MC Ricketts dalam sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004-2007 menyebut alasan terbesar kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau Nusantara adalah demi rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bahan baku yang berharga di Eropa. Bangsa Eropa menjadikan rempah sebagai bahan baku obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Orang-orang Eropa kala itu mesti menyembelih semua ternaknya. Jika tidak, ternak akan mati karena suhu dingin. Daging hasil ternak tersebut mesti diawetkan. Namun bahan pengawet makanan itu adalah rempah. Terputusnya jalur perdagangan karena Konstantinopel jauh ke tangan Turki Utsmani membuat bangsa Eropa tergerak untuk mencari jalur perdagangan rempah sendiri. Selain India, Kepulauan Nusantara waktu itu sudah terkenal sebagai penghasil rempah. Pala, lada, dan terutama cengkeh adalah komoditas bernilai sangat mahal. Namun, Portugis, Spanyol, juga Belanda tidak datang ke Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan warganya akan rempah semata. Mereka juga berniat untuk memonopoli perdagangan rempah. D. Perkembangan teknologi dan sains. Setelah kekalahan di Perang Salib, perkembangan teknologi dan sains di Eropa justru berkembang pusat seiring berakhirnya fase abad gelap dan digantikan dengan Renaissance alias abad pencerahan sejak abad ke-15 Masehi. Setelah itu, kekalahan Perang Salib membuat bangsa-bangsa Eropa menyadari kekurangan mereka dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Pada masa-masa itu muncul teori heliocentrisme yang diperkenalkan oleh Nicolas Copernicus dan Galileo Galilei. Pembuktian bahwa bumi berbentuk bulat dan mempunyai orbit yang mengelilingi matahari dapat dilakukan setelah ilmu astronomis ditemukan dan diperkembangkan. Teori ini membuka tabir bahwa pengetahuan orang Eropa atas dunia ternyata begitu sempit. Maka muncul keinginan untuk mencari tahu hal-hal yang belum diketahui tentang alam semesta, keadaan geografi dunia, dan tentang bangsa-bangsa lain yang ada di belahan dunia lain. Keinginan untuk menjelajahi tersebut ditunjang oleh perkembangannya teknologi pelayaran, seperti ditemukannya kompas, meriam, dan alat-alat lainnya. Juga perkembangan ilmu astronomis dalam navigasi pelayaran. Teknologi dan pengetahuan membuat pencarian tempat menghasil rempah-rempah dapat dilakukan melalui laut, tidak melalui darat yang sudah terputus karena jatuhnya Konstantinopel. Semangatnya 3G. Pada akhirnya, penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa disertai semangat 3G, yaitu gold atau kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, penyebaran agama Nasrani. Gold berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah yang ditemukan, kekayaan yang dieksploitasi dari daerah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis. Glory diartikan sebagai kejayaan atau untuk menguasai wilayah yang didatangi dan dijadikan sebagai koloni.
Indonesia misalnya pernah cukup lama menjadi jajahan Belanda. Gospel merupakan misi penyebaran ajaran Nasrani atau Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Misionaris bangsa-bangsa Eropa menyebarkan agama di wilayah-wilayah baru yang mereka datangi. Itulah peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi kedatangannya bangsa Eropa di Indonesia. Dari pembahasan yang kami sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa Eropa tertarik hanya dengan sumber daya alam manusia yang dimiliki Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia menghasilkan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa yang membuat bangsa Eropa datang ke Indonesia. Hal inilah yang melatar belakangi datang